Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diculik 4 orang di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Keesokan harinya, jenazah Ilham ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran mengiringi penangkapan 3 dari 4 pria aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta Sabtu malam 23 Agustus 2025. 3 pria yang mengetahui dibuntuti polisi berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Mobil pelaku dihentikan di tengah jalan. Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius Aditya diringkus tanpa perlawanan. Selain ketiganya yang ditangkap di Jawa Tengah, Kendi alias Ken juga diringkus di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore 24 Agustus 2025. Hingga akhirnya 16 September 2025, polisi merilis total 15 orang yang terlibat dalam pembunuhan kepala cabang bank ini. Polisi membagi mereka dalam 4 klaster pelaku, yaitu aktor intelektual, penguntit, penculik, dan penganiaya. Dalam klaster otak kejahatan terdiri dari 4 orang, yaitu Kendi alias Ken, Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius. Kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI yang telah divonis 3 Juni 2026. Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan vonis kepada Serka Muhammad Nasir dengan kurungan penjara 13 tahun, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp750 juta dengan subsidiar 7 bulan kurungan jika tidak dibayar. Berikutnya, Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp500 juta dengan subsidiar 5 bulan kurungan jika tidak dibayar. Sementara Serka Franky Yaru divonis 1 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer. Ya, silakan jawab PH atau memidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap. Keputusan majelis hakim sempat membuat keluarga korban kecewa karena hakim tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Pada September 2025 lalu, tim CNN Indonesia menelusuri rangkaian jejak penculikan hingga akhirnya korban ditemukan tewas. Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Lantas, jejak-jejak Ilham menjadi misteri. Dan kami akan telusuri lebih dalam untuk Anda. Dari lokasi penculikan di Jakarta, tim CNN Indonesia menuju ke Kampung Sambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepat di mana sehari setelah dinyatakan diculik, jenazah Bangkir Ilham ditemukan tewas mengenaskan. Ya, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Karangsambung, tepatnya di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, bersama dengan salah satu warga di sini yang sempat melihat secara langsung proses evakuasi dari jenazah Muhammad Ilham Pradipta. Jadi Pak AB ya namanya ya? Bahrudin AB. Pak Bahrudin, kemarin sempat melihat proses evakuasi, mayatnya berada di mana Pak? Tepatnya di sini kah atau di mana? Di sini Pak, posisinya telungkup. Telungkup, oke. Iya, kepalanya ke arah timur. Terus kondisinya gimana? Kondisi kepala terikat lakban, 5 lilitan, tangan diikat sama tali rapia warna putih, merah, sama kaki diikat lakban warna hitam. Warna hitam. Tapi dari kondisi fisik korban tadi Anda menjelaskan ada lilitan lakban, setelah itu juga di tali semacam dari tangan hingga kaki. Itu ada bentuk
penganiayaan yang terlihat dari pandangan mata Anda tidak? Ada yang di pas pinggul belah kanan ada bekas kayak tusukan. Tusukan? Sama di leher, di belakang leher nih agak memar, sama belah perut sini belah kiri agak memar juga gitu. Oke, berarti ada memar-memar di beberapa bagian tubuh korban saat ditemukan. Dari lokasi penemuan jenazah korban di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim CNN Indonesia menuju lokasi penangkapan 3 tersangka penculikan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat. Perjalanan saya sudah sampai di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, tepatnya di depan rumah nomor 42 atau D42. Ini adalah rumah yang disinyalir kuat, yang kemarin sempat dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian dan ditangkap 3 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan atau klaster dari yang melakukan pengintaian dan juga penjemputan secara paksa terhadap Kepala Cabang Bank berplat merah Muhammad Ilham Pradipta. Ada suara dari dalam. Kita akan coba kulik lebih dalam apakah ada yang menempati rumah ini. Iya, Bang. Gimana, Bang? Oke. Iya, gimana, Bang? Ada nomornya. 16 September 2025, polisi mengungkap motif di balik penculikan dan pembunuhan keji ini. Kawanan pelaku ingin menguasai dan memindahkan dana dari rekening dorman atau rekening tidak bertransaksi ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Dalam pelaksanaannya, kawanan pelaku menculik dan menyiksa korban agar ia menyetujui dan memfasilitasi pemindahan dana bernilai fantastis tersebut. Karena korban menolak untuk bekerja sama, para pelaku akhirnya menghabisi nyawanya. Tepat berada di semak belukar di bawah saya ini, pemirsa, jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank berplat merah ditemukan oleh warga sekitar. Dan saat ditemukan, jenazah Ilham begitu mengenaskan, di mana terlilit lakban pada bagian kepala dan juga kaki serta diikat tali rafia pada bagian tangannya. Saksi mata yang menemukan menyatakan sempat ada luka lebam pada bagian pinggang, kepala, dan juga bagian dada. Bahkan berdasarkan hasil autopsi dari Pusdokkes, Rumah Sakit Polri menyatakan Ilham mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa Ilham mengalami tindak penganiayaan berat yang menyebabkan Ilham kehilangan nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan.